Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah cukup dalam 0,96% di level 7.939,767 di perdagangan Selasa. Secara intraday IHSG bergerak fluktuatif. IHSG sempat menguat signifikan ke level 8.098,392 dengan penguatan hingga 1%. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 7.900-an di perdagangan di hari Selasa. IHSG terbebani pembalikan arah melemah saham komoditas emas usai naik tinggi di perdagangan Senin awal pekan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah cukup dalam 0,96% di level 7.939,767 di perdagangan Selasa. Secara intraday IHSG bergerak fluktuatif. IHSG sempat menguat signifikan ke level 8.098,392 dengan penguatan hingga 1% usai pembukaan sesi pertama, dan tekanan berlanjut dan semakin dalam terjadi di sesi 2. Pelemahan IHSG disokong oleh mayoritas indeks sektoral. Indeks sektor barang baku yang anjlok 3,85%. IDX sektor transportasi dan logistik turun dalam 2,1%. IDX sektor barang konsumen non-primer melemah 1,05%. IDX sektor properti dan real estate koreksi 0,87%. Sementara itu, IDX sektor perindustrian menjadi sektor dengan penguatan terbesar, naik 0,59%. Dan IDX sektor energi menguat 0,24%. Adapun saham emas menjadi pemberat utama IHSG di perdagangan Selasa. Di antaranya saham AMMN ditutup melemah 6,51% di level Rp6.825 per saham. Saham MTK ditutup melemah 7,11% di level Rp3.660 per saham. Saham RMS ditutup melemah 2,97% di level Rp980 per saham. Saham ANTM ditutup koreksi 4,34% di level Rp4.410 per saham. Dan saham emas ditutup tertekan 2,87% di level Rp8.450 per saham. Saham-saham emiten emas kompak melemah terdampak profit taking usai naik tinggi di sesi perdagangan Senin. Sementara itu, perang udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran meluas tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Israel menyerang Lebanon sebagai respon atas serangan Hizbullah, sementara Teheran terus melancarkan serangan rudal dan drone ke negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat. Serangan terhadap Iran telah menyeret kawasan Teluk ke dalam perang, serta menghentikan pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia dekat pantai Iran, sehingga mendorong lonjakan harga minyak. Berbagai sumber untuk ID Action. Harga minyak melesat pada perdagangan di hari Selasa dan mencatat level tertinggi sejak Januari 2025. Seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu pengiriman energi serta memicu kekhawatiran konflik berkepanjangan. Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 4,7% menjadi $81,4 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 4,7% ke posisi $74,56 per barrel. Sejak konflik dimulai pada Sabtu pekan lalu, harga Brent melejit sekitar 12%. Sementara itu, kekhawatiran meningkat setelah media Iran melaporkan Teheran akan menembak setiap kapal yang mencoba melintas di Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan asuransi pun membatalkan pelindungan bagi kapal yang beroperasi di kawasan tersebut, dan tarif pengiriman minyak dan gas melonjak tajam. Tidak hanya harga minyak, harga gas alam global pun terpantau ikut melonjak dengan kontrak acuan Belanda, harga gas Inggris serta LNG Eropa dan Asia sama-sama mencatat kenaikan signifikan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT Unilever Indonesia Tbk telah resmi melepas lini bisnis teh bermerek Sariwangi kepada entitas grup Jarum PT Saforia Kreasi Rasa. Ya, manajemen menegaskan penjualan lini bisnis tersebut memungkinkan perseroan untuk merealisasikan nilai investasi dan selanjutnya fokus pada bisnis inti perseroan yang tersisa. PT Unilever Indonesia Tbk telah resmi melepas lini bisnis teh bermerek Sariwangi kepada entitas grup Jarum PT Saforia Kreasi Rasa. Dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary Unilever Indonesia Mario Abdi Amrila menerangkan sejak Senin 2 Maret 2026 Unilever telah menyelesaikan penjualan bisnis teh Sariwangi kepada Saforia. Manajemen menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak memberikan dampak material baik terhadap kegiatan operasional, hukum maupun kelangsungan usaha Unilever Indonesia.
Justru penjualan lini bisnis tersebut memungkinkan Unilever untuk merealisasikan nilai investasinya dalam bisnis teh di Indonesia dan mengembalikan nilai tersebut kepada para pemegang saham dalam jangka pendek, serta berfokus pada bisnis inti perseroan yang tersisa guna meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Sebelumnya pada awal tahun 2026 Unilever Indonesia mengumumkan bahwa pihaknya tengah dalam tahap melepas bisnis teh dengan merek Sariwangi. Divestasi bisnis itu dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pengalihan bisnis pada Selasa 6 Januari 2026. Penandatanganan itu dilakukan Unilever bersama PT Saforia Kreasi Rasa. Kedua belah pihak menyepakati harga senilai 1,5 triliun rupiah untuk mengalihkan bisnis teh Unilever tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Barito Renewables Energy Tbk mencatat total kapasitas pembangkit panas bumi mencapai 926 MW atau mendekati target 1 GW. Ya, total kapasitas tersebut dicapai usai perseroan melalui anak usahanya yakni Star Energy Geothermal baru saja menyelesaikan proyek retrofit pembangkit listrik geothermal Wayang Windu unit 1 dan 2 pada awal 2026. Adapun proyek retrofit Wayang Windu mencakup peningkatan komprehensif pada kedua unit pembangkit. Presiden Direktur PT Barito Renewables Energy Tbk Hendra Sucipto Tan mengatakan ekspansi berkelanjutan perseroan mencerminkan keyakinan bahwa energi panas bumi dan angin merupakan pilar fundamental masa depan energi bersih Indonesia. Sejalan dengan penyelesaian proyek retrofit Wayang Windu dan ekspansi unit Salak Binary, perseroan masih meraih tambahan kapasitas listrik sebesar 40 MW. Alhasil keseluruhan kapasitas pembangkit listrik panas bumi perseroan meningkat dari 886 MW pada Oktober 2023 menjadi 926 MW. PT Barito Renewables Energy Tbk mencatat total kapasitas pembangkit panas bumi mencapai 926 MW atau mendekati target 1 GW. Ya, total kapasitas tersebut dicapai usai perseroan melalui anak usahanya yakni Star Energy Geothermal baru saja menyelesaikan proyek retrofit pembangkit listrik geothermal Wayang Windu unit 1 dan 2 pada awal 2026. Adapun proyek retrofit Wayang Windu mencakup peningkatan komprehensif pada kedua unit pembangkit. Presiden Direktur PT Barito Renewables Energy Tbk Hendra Sucipto Tan mengatakan ekspansi berkelanjutan perseroan mencerminkan keyakinan bahwa energi panas bumi dan angin merupakan pilar fundamental masa depan energi bersih Indonesia. Sejalan dengan penyelesaian proyek retrofit Wayang Windu dan ekspansi unit Salak Binary, perseroan masih meraih tambahan kapasitas listrik sebesar 40 MW. Alhasil keseluruhan kapasitas pembangkit listrik panas bumi perseroan meningkat dari 886 MW pada Oktober 2023 menjadi 926 MW.